Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yunus Sulili, Standbook A42120184, kelas D PJKR 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bumi dan alam semesta. Kita masuk pada pengertian alam semesta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata alam memiliki arti segala yang ada di langit dan di bumi, seperti bumi, bintang, dan kekuatan. Sedangkan kata semesta berarti seluruh, segenap, dan semuanya. Semuanya yang ada di alam tidak dapat dilepas dari takdirnya masing-masing. Berlaku untuk seluruh dunia dan universal. Alam semesta menurut Babilonia kurang lebih 700 sampai 600 sebelum Masehi merupakan suatu ruangan atau selingkup dengan bumi yang datar sebagai lantainya dan langit beserta bintang sebagai atapnya. Jadi, alam semesta atau jagat raya adalah suatu ruangan yang maha besar yang di dalamnya terdapat kehidupan yang biotik dan abiotik, serta di dalamnya terjadi segala peristiwa alam, baik yang dapat diungkapkan manusia maupun yang tidak dapat diungkapkan oleh manusia. Di abad ke-19, gagasan yang umum adalah bahwa alam semesta merupakan kumpulan materi berukuran tak hingga yang telah ada sejak dulu kala dan akan terus ada untuk selamanya. Pengertian dari alam semesta adalah ruangan di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia itu sendiri. Atau ada pula yang mengatakan bahwa pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amuba, dan lain sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Awalnya para ilmuwan astronom menetapkan bahwa manusialah yang sebagai pusat yang diberi nama teori agosentris. Setelah itu mereka menetapkan bumi yang menjadi pusat yang ditokohi oleh Claudius Ptolemeus. Teori ini dikenal dengan geosentris. Namun setelah itu Nicolaus Copernicus mengungkap teori baru di mana matahari dijadikan pusat alam semesta, heliosentris. Namun saat ini mereka baru menyadari bahwa teori tersebut lebih cocok digelayutkan pada tata surya. Dan tata surya hanyalah sebagian dari galaksi, dan galaksi adalah satu kumpulan bintang dari banyak kumpulan bintang di alam semesta. Kemudian kita masuk pada pengertian bumi. Bumi adalah planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isinya. Kira-kira 250 juta tahun yang lalu, sebagian besar kerak benua di bumi merupakan satu massa daratan yang dikenal sebagai Pangea. Kemudian kira-kira 200 juta tahun yang lalu, Pangea terpecah menjadi dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia yang sekarang terdiri dari Amerika Serikat, Eropa sebagai Asia Tengah, dan Asia Timur
dan Gondwana yang terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan bagian Asia lainnya. Ya, bagian-bagian dan dua benua besar ini kemudian terpecah-pecah, hanyut dan bertubrukan dengan bagian lain. Sejak zaman sebelum Masehi, para ahli telah memikirkan proses terjadinya bumi. Salah satunya adalah teori kabut nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant 1755 dan Pierre de Laplace 1796. Mereka terkenal dengan teori kabut Kant-Laplace. Dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar, berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar memisah dan memadat karena pendinginan. Bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. Teori nebula ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama adalah matahari dan planet-planet lainnya. Masih berbentuk gas, kabut yang begitu pekat dan besar. Kabut tersebut berputar dan berpilin dengan kuat hingga pemadatannya terjadi di pusat lingkaran yang kemudian membentuk matahari. Ya, pada zaman yang bersamaan materi lain pun terbentuk menjadi massa yang lebih kecil dari matahari yang disebut sebagai planet, bergerak mengelilingi matahari. Ya, materi-materi tersebut tumbuh makin besar dan terus-menerus melakukan gerakan secara teratur mengelilingi matahari dalam satu orbit yang tetap dan membentuk susunan keluarga matahari. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan. Demikian materi yang bisa saya paparkan pada saat ini. Jika ada kesalahan saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.